Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu la yai'asu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Al-ayat, sadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, kami sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi rawuhipun para bapak saudara-saudara kita tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun sholawat wa salam mugi tansah kunjuatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambat dumateng keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lan sedherek-sedherek, kita lanjutkan kuliah akhlak kita dalam rangka kita taklim, kita sinau bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, ngaji men dadi wong sing pengaji, utawane ngaos pengaosan men dadi wong sing aos. Cara Pak Kiai Marwan kados makaten. Dulu kita sudah membahas bersama mengenai pengertian akhlak, ruang lingkup, kedudukan, dan ciri-ciri akhlak. Ini sudah. Adapun akhlak yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana akhlak terhadap Allah itu ada 8 dan kita kemarin sudah 3 yang kita bahas, yaitu takwa kepada Allah, cinta dan ridho kepada Allah, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang khauf dan roja. Nah, ini khauf dan roja. Khauf itu artinya adalah takut ya. Roja itu artinya berharap ya. Jadi ini adalah 2 pasang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu sepasang sikap batin yang harus dimiliki seseorang secara seimbang bagi seorang muslim. Bila salah satu dominan dari yang lain, maka akan melahirkan pribadi yang tidak seimbang pula, yaitu khauf dan roja. Bagaimana jika dominasinya itu khaufnya aja, jadi rasa takutnya saja, yaitu menimbulkan sikap pesimis. Nah, kalau khaufnya itu yang dominan, itu akan menimbulkan sikap yang pesimis, bahkan bisa menyebabkan putus asa. Ini kalau yang dominan adalah rasa takutnya. Sementara jika yang dominan itu adalah rojaknya, itu menyebabkan seorang itu bisa lalai atau lupa diri serta merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa amalnya sudah diterima semuanya begitu.
merasa ibadahnya sudah cukup dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi lalai, lupa, dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, padahal banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan. Maka yang pertama adalah sikap orang-orang kafir. Jadi ini orang-orang kafir ini memiliki sifat yang takut tapi berlebihan. Yang kedua adalah sikap orang-orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, tadi saya bacakan surat Yusuf ayat 87. Surat Yusuf surat yang ke-12 ya. Ayat 87. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Jadi orang yang beriman itu tidak boleh putus asa, tidak boleh putus harapan, tidak boleh putus semangat, tetap semangat. Ini orang yang beriman, yang memiliki rasa khauf dan roja itu sendiri. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 99 Allah menyampaikan, fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi dia merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah. Padahal manusia itu punya sifat yang kadang-kadang kita ini tidak menyadari, yaitu al-insanu makhalul khoto wan nisyan. Kadang manusia itu salah, kadang manusia itu lupa. Kadang dua-duanya, ya salah ya lupa. Inilah manusia. Kita bersyukur punya sifat lupa itu. Saya sering menyampaikan, kalau kita tidak punya sifat lupa, mungkin saya masih ingat waktu saya membopong ibu saya waktu wafat begitu, masih terngiang-ngiang terus di sini. Bapak saya meninggal, ibu saya meninggal dulu. Nah, alhamdulillah punya rasa lupa sehingga perasaan yang menghantui, histeris dan sebagainya ini bisa dilupakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, khauf didahulukan daripada roja, karena khauf adalah dari arti mengosongkan hati dari segala sifat yang jelek. Jadi kita ini mendahulukan rasa takutnya, ya, mengosongkan hati dari sifat yang jelek. Sedangkan roja ini adalah menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Jadi hati dikosongkan dengan khauf, ya, dengan rasa takut, kemudian diisi dengan roja, yaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Bapak Ibu, sekarang yang pertama adalah khauf. Nah, khauf adalah, ini pengertiannya, kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Ini khauf. Nah, jadi saya ulangi, khauf adalah kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Nah, jadi dia bisa ditimpa oleh sesuatu yang dia tidak sukai, atau hilangnya sesuatu yang ia sukai. Nah, ini khauf. Nah, dalam Islam rasa takut harus bersumber dari rasa takut kepada siapa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang paling berhak ditakuti oleh setiap yang mengaku beriman kepada Allah. Maka menurut Sayyid Sabiq ini ya, ada dua sebab kenapa seorang takut kepada Allah. Ada dua sebab.
Yang pertama adalah karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengenal Allah, maka dia menjadi takut. Atau dalam bahasa tasawufnya dia ma'rifatullah. Takut seperti ini dinamakan dengan khauf al-arifin ya. Jadi takutnya orang-orang arif, orang-orang yang bijaksana. Maka semakin sempurna pengamalannya, pengenalannya terhadap Allah, maka semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia semakin kenal kepada Allah, maka dia semakin memiliki rasa takut takut kepada Allah. Maka Allah menyatakan bahwa hanya ulama lah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan ayat di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang tahu. Bagaimana kita takut kepada Allah, wong kita ini tidak mengenal kepada Allah. Tapi kalau kita mengenal kepada Allah, maka akan tumbuh, akan timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah hamba yang paling mengenal Allah. Ini Rasulullah yang paling mengenal kholiknya, yaitu Allah. Oleh sebab itu beliau yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan siapapun, termasuk kula panjenengan sami. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku orang yang paling mengenal Allah. Nah, inni la'a'lamukum billah. Sesungguhnya aku orang yang paling mengenal Allah. Wa asyaddukum lahu khosyah. Dan aku pula lah yang paling takut di antara kalian kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini penyebab pertama kenapa orang itu punya rasa takut atau khauf. Menurut Sayyid Sabiq, yang pertama adalah karena ma'rifatullah. Yang kedua ini, kemudian gawat nih yang kedua. Yang kedua itu karena dosa-dosa yang dilakukannya. Ini. Dan dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa, mungkin diantara kita ada yang merasa nggak punya dosa nih ya. Nggak ada kayaknya ya. Oh, aku orang dosa, aku kawin cilik tekan siki orang tahu kawin dosa gitu ya. Nah, ini perasaan yang dari sisi positifnya itu ada ya. Nanti dari sisi negatifnya juga ada. Apa sisi positifnya? Nah, ini sisi positifnya. Positif karena dia ingat, dia tahu dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang pertama adalah melahirkan keberanian menyatakan kebenaran dan memberantas kemungkaran secara tegas tanpa ada rasa takut pada makhluk yang menghambatnya. Nah, ini. Keberanian inilah yang dimiliki oleh para rasul dalam menyampaikan risalahnya. Ini berani dia. Jadi dampak positif daripada perasaan yang telah dia lakukan ini adalah melahirkan keberanian. Dia berani. Sebagaimana Umar bin Khattab, bagaimana mereka-mereka yang masuk Islam ketika sudah usia dewasa atau usia-usia yang sudah balik. Nah, ini kan merasa, oh saya banyak dosa sehingga saya harus berbuat baik, saya tanpa ragu-ragu dia untuk menghilangkan kesalahan atau dosa-dosa yang telah lalu. Ini antara lain dengan melakukan kebaikan. Nah, yang kedua, ini perasaan takut pada diri manusia
Sisi positifnya adalah menyadarkan manusia untuk tidak meneruskan kemaksiatan yang telah dilakukan dan menjauhkan dari segala macam yang telah dilakukan dan menjauhkan diri dari bentuk kefasikan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang takut kepada Allah, dia akan menjaga lidahnya dari dusta, menggunjing, mengolok-olok dan lain sebagainya. Dia akan menjaga matanya dari hal-hal yang dilarang dan memelihara dirinya dari sifat dengki, sombong, ria dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara sisi-sisi positif sifat khauf ya, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang yang roja ini ya, roja atau harap, yaitu memautkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Nah, maka roja harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Harapan tanpa usaha namanya angan-angan kosong atau tamanni. Jadi dia ini, roja ini adalah merupakan tautan hati kepada sesuatu yang disukai di masa yang akan datang. Maka roja harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Jika harapan tanpa usaha itu namanya angan-angan kosong atau ilusi atau apa ya, mimpi gitu ya. Nah, hidup ini ibarat bercocok tanam yang panennya nanti di akhirat. Orang yang bercocok tanam yang subur tentunya akan menanam bibit yang baik dan bermanfaat, memelihara dan merawatnya dan seterusnya. Sebaliknya, bercocok tanam di tanah yang kering, bibit yang ditanami tidak baik, apalagi tidak pernah dipelihara, tentu sia-sialah. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menyatakan bahwa orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjihad fisabilillah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalannya, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Jadi orang-orang yang satu, orang yang beriman, dua orang yang berhijrah, yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu disebut oleh Allah mereka yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berpesan supaya kita ini jangan pernah putus asa. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Nah, ini. Jadi kita ini tidak boleh berputus asa di segala bidang, di segala aspek, terutama kita dalam beribadah kepada Allah. Harus istiqomah. Di satu sisi mungkin kita merasa khawatir, takut karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi di sisi lain kita harus berharap, roja. Amal ibadah kita ini harus optimis diterima oleh Allah, supaya bisa menghilangkan dosa-dosa
supaya dosa-dosa yang kita lakukan ini terhapus oleh kebaikan-kebaikan kita ini, ya kita harus optimis kepada Allah. Apalagi Allah dalam hadis Nabi itu kan menyampaikan Allah itu menurut persangkaan hambanya. Ya kita harus berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita juga senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa berputus asa? Kenapa harus berputus asa? Bukankah rahmat Allah itu lebih luas daripada amarahnya? Maka sifat-sifat Allah itu kan lebih banyak merupakan sifat-sifat yang menyenangkan bagi kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha adil, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu juga maha pengampun, mengampuni semua dosa-dosanya. Yang penting kita mau bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berpesan, sesungguhnya Allah telah menetapkan sendiri atas dirinya sebelum dia menciptakan makhluk, yaitu sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahku. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Nah, sabda Nabi mengutip dari apa yang dipesankan oleh Allah, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Nah, jadi kita jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang khauf dan roja. Yang berikutnya ini kita akan menambahkan malam hari ini, yaitu tentang tawakal. Tawakal. Nah, ini tentang tawakal. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Jadi kalau bahasa kita mungkin ya apa ya? Pasrah ya. Pasrah maring Gusti Allah, pasrah bongkokan wis pokoke. Pasrahe temenanan, mboten pasrahe setengah-setengah. Pasrahe kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Nah, jadi saya ulangi, membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah. Kula jenengan sami saged nopo mboten saged nopo. Sing gawe anak kula jenengan sami sampa ya Gusti Allah. Kula jenengan sami tidak ada peran sedikit pun. Apa kita ini saya pengen nanti anak saya hidungnya mancung, anak saya putih, begitu nggak bisa. Nggak ada peran kita. Kita hanya apa? Berdoa, ya. Kita hanya ikhtiar, dan ini adalah tawakal kepada Allah. Dan kita hanya boleh bertawakal kepada Allah karena banyak orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah atau bertawakal kepada selain Allah. Nyebar wis nggih, nyebar sampun. Daud sampun, tandur sampun. Bertandur garik matun. Nah, iki orang ngerti matun nggih. Bar matun terus ya matun pisan matun pindho biasane nggih. Bar kowe kok ora dipasrahna maring Gusti Allah, malah dipasrahna maring Dewi Sri. Ya moga-moga Dewi Sri orang ngamuk ya. Jadi pasrahnya bukan kepada Allah, tawakalnya bukan kepada Allah. Itu banyak. Ya contohnya ya sawah-sawah yang diberi sajen itu. Kenapa diberi sajen? Berarti dia berharap dan takut serta bertawakal kepada selain Allah. Mungkin dia bertawakal kepada Allah tapi bertawakal juga kepada selain Allah. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi seorang muslim hanya boleh bertawakal kepada Allah semata. Jel kula jenengan sami misalnya sering alami nggih, anake kula jenengan sami anake lungang kene numpak motor mejenang maring Bali jejel misalnya nggih.
Arep ranapa kula jenengan sami pasrana maring Gusti Allah. Ya Allah, moga-moga selamat nang dalan, aman kan gitu. Pasrana Gusti Allah. Nggak usah takut-takut kita. Nah, kalau kita masih takut, masih apa, khawatir tidak dijaga oleh Allah ya. Nah, itu gitu. Nah, di samping kita ikhtiar ya, ikhtiar berdoa. Nah, ini yang kita bahas ini adalah tawakal kepada Allah. Jadi ini poinnya, seorang muslim hanya boleh bertawakal kepada Allah. Nanti bisa dibuka di surat Hud ayat 123. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang di bumi yang gaib, dan kepadanya lah kita dikembalikan semua urusannya, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada Dia. Nah ini, fa'budhu wa tawakkal alaih, sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Tawakal mari Gusti Allah. Ini tawakal harus diikuti tadi. Sebelum tawakal tentunya kita dengan ikhtiar, dengan usaha. Ya, contohnya misal ya kita sakit gitu ya. Sakit ya kita usahalah. Beli obat, ya. Bisa ke apotek, bisa ke dokter, bisa herbal, atau bisa ke dokter spesialis, atau saran dari teman kemana begitu. Kemudian setelah itu bertawakal, ya Allah, mugi-mugi kulitipun paringi kesarasan, tawakal dumateng Allah. Karena Allah yang punya penyakit dan Allah yang mengangkat penyakitnya. Maka tawakal adalah salah satu buah daripada keimanan. Nah, ini catatan kita. Jadi tawakal ini adalah merupakan buah daripada keimanan. Setiap orang yang beriman bahwa semua urusan kehidupan dan semua manfaat dan mudarat hanya ada di tangan Allah. Dia akan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan akan ridho dengan segala kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak takut menghadapi masa depan, tidak kaget dengan segala sesuatu, tidak terkejut. Nah ini ya. Hatinya tenang dan tentram karena yakin akan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Islam menetapkan bahwa iman harus diikuti dengan tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah ini Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi nek ngaku beriman kowe kudu tawakale maring Gusti Allah. Tidak boleh tawakal kepada selain Allah. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang dari surat At-Taghabun ayat 13 ayat. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan hendaklah orang mukmin bertawakal kepada Allah. At-Taghabun ayat 13. Ini cek dulu rekamannya mau nggak jalan. Ya, asistennya ini. Nah, ini tawakal. Jadi merupakan buah daripada keimanan. Sehingga orang yang beriman harus bertawakal. Orang yang bertawakal ini tandanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Tawakal maring Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Nah sekarang yang berikutnya adalah bagaimana kaitan tawakal dan ikhtiar. Tawakal ini harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal yang disebut dengan ikhtiar, usaha. Karena manusia itu yang punya usaha ya manusia, yang punya ikhtiar ini manusia, ya. Karena tidaklah dinamai tawakal kalau pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Ya, ngerti-ngerti meriang, kena atau kita terluka, kena bedok, ces, lah wis tawakal lah, ngotuli mari, lo ketia mantul terus, nang ngotuli mari, tawakal. Nah itu yang tidak boleh. Ya usaha, dikasih obat merah apa itu ya, oh diblebet atau pakai apa. Yang penting ada pertolongan pertama untuk menghindari ini darah yang keluar. Nah, sikap pasrah seperti ini adalah salah satu bentuk kesalahpahaman terhadap hakikat tawakal. Nah, ini. Jadi ini apa ya? Ya mungkin seperti teman-teman dulu yang menganut aliran Jabariyah itu ya. Pokoknya pasrah lah. Keperang ces ngutuli marilah. Gitu. Ya pengen punya mangsa, punya kehidupan lah gitu. Orang kerja. Nah, ngutuli Gusti Allah maringi kan. Nah, itu kan kurang pas. Nah, ini. Maka Rasulullah berpesan, jika saja kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, Allah akan memberi rizki untuk kalian sebagaimana Ia memberikan kepada burung. Ya, karena burung itu pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Nah, jadi bertawakal dengan sepenuh hati, ya. Tentunya tadi dengan ikhtiar yang maksimal, Allah akan mencukupkan kepada kita ini rizki, ya. Yang ini merupakan janji Allah kepada kita. Ya sekarang kita kan hanya beda-beda tipis lah ya. Kita ini kan sudah cukup rizkinya ini, kita sudah bisa beribadah, sudah bisa tugas, sudah bisa aktivitas, apa sudah cukup kita diberikan rezeki. Jadi rezeki itu ibaratnya seperti baju. Wis baju ukurannya beda-beda, wis pas kabeh karena disesuaikan dengan baju kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ini, karena pada waktu itu ada seseorang yang membiarkan untanya tidak diikat. Jadi ada orang Badui, ya orang Badui, untanya itu tidak diikat, jadi alasannya wis tawakal maring Gusti Allah. Ini. Ya Allah tawakal maring Gusti Allah, untaku masarep kan hilang ya gue ya. Maka Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Tobroni ini. Iqilha wa tawakkal, ikat dan tawakallah. Jadi wong ontane wong ora diciret kok ngrilang kepriwe arep nyalahna maring Gusti Allah. Nah ini. Jadi ini hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan sampai kita ini bertawakal tapi bertawakalnya membabi buta, tidak diikuti dengan ikhtiar, tidak diikuti dengan doa. Rasulullah dan kaum muslimin pada generasi awal telah memberikan contoh bagaimana cara kita bertawakal kepada Allah. Mereka adalah pekerja yang sangat keras, ya, dalam berbagai lapangan kehidupan, perdagangan, pertanian, keilmuan dan lain sebagainya. Luar biasa. 4 sahabat Nabi yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin itu kan orang-orang hebat semuanya. Sahabat Abu Bakar, wow jangan ditanya, dia luar biasa. Sahabat Umar bin Khattab luar biasa.
Utsman bin Affan luar biasa, Ali bin Abi Thalib luar biasa. Semua sahabat Nabi itu hebat-hebat di bidangnya. Ya, termasuk yang bagus di bidang suaranya yaitu yang biasa kita sebut dengan Bilal ya. Nah, ini. Jadi ini pentingnya kita berusaha, pentingnya kita ikhtiar, tapi jangan sampai lupa kita bertawakal kepada Allah. Karena Islam memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnatullah. Tentang hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ya sunnatullah itu kan air mengalir dari yang tinggi menuju kepada yang rendah. Itu kan sunnatullah. Kecuali ada teknologi untuk mengangkatnya. Apa contohnya? Air mancur. Nah, air kok bisa memancar dari bawah ke atas? Karena ada teknologi. Umumnya dari atas ke bawah. Nah, usaha yang harus selalu dilakukan. Perhatikanlah dalam situasi perang pun para sahabat dan Rasulullah ini sewaktu sholat pun kaum muslimin tidak boleh meninggalkan senjata. Ya. Jadi paduwe orang lagi sholat terus berdiri di, nah itu enggak, tetap. Nah, senjatanya tetap di pinggirnya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk tetap waspada, tidak lalai dan tidak acuh ya. Jadi kita tidak boleh masa bodoh-bodohan. Apa yang akan terjadi? Kita harus usaha. Nah, ini pentingnya kita diorganisir. Pentingnya kita ini berusaha ya sebisanya. Walaupun kadang-kadang kita kondisinya semacam ini, ketone secara nalar kulun jenengan sami kayane wis ora ana harapan. Tenang. Nah, kita masih bisa bertawakal kepada Allah. Mohon minta kepada Allah sambil berusaha. Maka kita ada istilah yang namanya di Muhammadiyah itu ada jihad konstitusi. Nah, berjuang untuk menegakkan konstitusi yang sesuai dengan kebenaran. Nah, ya ayyuhalladzina amanu khudzu khidrakum. Nah, ini. Famfiru, hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah kamu ke medan pertempuran. Nah. Berkelompok-kelompok ataulah majulah bersama-sama. Surat An-Nisa ayat 71. Jadi ini sebagai penyemangat bagi kita sebenarnya, sehingga kita ini dalam bertawakal itu benar. Ada bertawakal yang salah. Nah, ini menarik ini. Ada tawakal tapi keliru. Nah, nanti kita bahas sedikit. Yaitu apa? Bertawakal kepada ikhtiar itu sendiri. Bertawakal tapi kepada ikhtiar. Yaitu saya contohkan tadi. Lah aku tulis mulai dari nyebar, daud, nandur, terus matun. Dia tawakalnya itu kepada ikhtiarnya itu. Nah ini. Maka kita ini jangan bertawakal kepada ikhtiar itu, tapi kita bertawakal kepada Allah. Ya, sekalipun kita disuruh untuk berikhtiar sebelum tawakal, disuruh mengikuti hukum sebab akibat, tetapi kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Sebab ikhtiar memang sunnatullah. Belajar adalah sebab untuk mendapatkan ilmu. Berobat adalah sebab untuk mendapatkan sehat. Tetapi bukanlah sebab semata-mata yang menyebabkan akibat. Nah ini, kadangkala ada sebab tetapi tidak ada akibat. Nah ini. Seperti dua pasien yang di rumah sakit, penyakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Yang satu meninggal, yang satu hidup atau sehat. Nah ini kan bisa beda. Dokternya pada loh, penyakitnya pada.
Obatnya pada, ruangannya pada malah jejeran. Tapi sing siji mari sing siji. Jadi kita ini tidak boleh bertawakal. Kalau tawakalnya ini kepada ikhtiarnya itu sendiri, kudune kan pada bae marine utawane loro-lorone. Ya iya. Wong pada bae sing diinum. Nah, tapi ini bisa beda. Maka ini hendaknya kita jangan bertawakal kepada ikhtiar, tapi kita bertawakal kepada Allah. Maka Allah berpesan dalam surat At-Taubah, sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai orang mukmin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Wong Islam menggerwis, wah jumlah akeh iki aku ngadepi wong kafir kecil siki. Lah kalengane karena sifat sombongnya itu, sifat lupanya itu malah keleh bisa. Nah, berbeda dengan perang Badar gitu kan. Jumlahnya tidak seimbang orang beriman, orang Islam. Tapi atas pertolongan Allah menang dia. Jadi saya sering menyampaikan ini penyemangat kepada kita. Tidak ada rumusnya sedikit itu selalu kalah, itu tidak. Sedikit itu kalah kalau sedikit tidak kompak, tidak semangat ya karuan dilibas nang sing akeh. Tapi kalau sedikit lebih semangat, lebih kompak, lebih usahanya, ikhtiarnya, tawakalnya mengikuti sunnatul, oh menang. Nah, sebagaimana Nabi Dawud dulu itu ketika perang, dia bisa menang melawan musuhnya itu. Nah, jadi berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Jadi ora usah khawatir, ora usah cilik ngati setitik. Sing cilaka kuwi nek setitik ora semangat, ora kompak, ya wis. Ya kuwi kadang-kadang warga kita itu wis setitik, pating slaeng, aduh. Ora kompak, ora semangat. Lah, ya wis pokoke komplit. Kekurangannya arep menang kang ndi? Tapi penuh dengan semangat dan luar biasa. Nah, ya kita contohnya di Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh lah, ya nggak usah jauh. Orang non Muslim berapa jumlahnya, tapi mereka yang menguasai ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Contoh real nyata mbok di depan mata kita. Kita jumlahnya mayoritas. Terus orang misalnya keturunan Cina itu jumlahnya berapa? Banyak. Tapi kan menguasai perekonomian yang disebut dengan apa itu 9 naga itu. Wah, luar biasa. Jadi kita harus tetap semangat. Maka di antara hikmah tawakal yang sangat bermanfaat ini adalah untuk mendapatkan ketenangan batin. Jadi batin kita ini menjadi tenang kalau kita ini tawakal kepada Allah. Ya wis, wong anake wis mangkat maring balik numpak pit motor. Ya pasrana maring Gusti Allah kan dadi ayem nggih. Jadi dipikir bae bayangna engko kaya nang ngaring lumbir kaya ngapa, engko ngetan maning mana tekan nang alas roban kaya ngapa, nang Banyuwangi kaya ngapa, numpak kapal. Oh ya penuh dengan macam-macam. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Nah, sebab apabila seorang telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu, mengerahkan segala tenaga, biaya, perencanaan dan lain sebagainya, kemudian masih mengalami kegagalan, dia tidak akan putus asa. Sebenarnya aku berusaha. Iya, jadi ini sesuai dengan sunnatullah, usaha, ikhtiar, doa, tawakal, ini adalah rangkaian dari hukum Allah, sunnatullah. Bal-balan mbok arep kaya ngapa hebate, arep ndonga nganti sedina sewengi,
Indonesia kon lawan Spanyol. Lah iya, berat kan. Harus diikuti usaha dulu ini, ikhtiarnya dulu. Wah, kira-kira berapa kosong itu bisa ini. Indonesia lawan Argentina misalnya itu. Ya, usaha kita harus seimbang dengan itu. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah kuliah kita malam hari ini, yaitu berkaitan dengan khauf dan roja serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan sebagai akhir kata saya sampaikan pesan Allah dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ini luar biasa. Allah menjanjikan tidak mungkin bohong. Allah akan mencukupkan kepada kita. Yang penting kita tawakal kepada Allah. Dalam surat At-Tolak ayat 3 ini. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.